Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita belajar, kita awali dengan membaca doa dulu. Kemudian sejenak doa dulu. Berdoa selesai. Semoga dengan bacaan tadi akan memperlancar pembelajaran hari ini. Siapkan, tulis kalian, catat apa-apa yang perlu pada saat mendengarkan pembelajaran dari anak-anakku. Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar tentang menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian kita akan mempelajari menyusun persamaan kuadrat baru. Oke, anak-anakku, yuk kita lihat slide yang sudah ada di layar kalian. Nah, pembelajaran kali ini adalah pembelajaran ke-14. Yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis akar persamaan kuadrat, menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, sebelum itu, Ibu berikan pesan protokol kesehatannya, tetap tinggal di rumah, tetap jaga jarak, sering cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan selalu menggunakan masker. Oke, tujuan pembelajarannya adalah setelah pembelajaran daring, kalian dapat menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat dengan menunjukkan sikap syukur, disiplin, bekerja sama, berpikir kreatif, dan percaya diri. Kemudian, kalian dapat menentukan persamaan kuadrat baru dengan menunjukkan rasa syukur, disiplin, bekerja sama, berpikir kreatif, dan percaya diri. Nah, sebelum kalian belajar menentukan jenis persamaan kuadrat baru dan jenis persamaan kuadrat, kalian harus tahu konsep dasarnya, yaitu tentang bilangan real. Nah, kita ingat dulu, kalian ingat-ingat dulu. Ada jenis-jenis dari bilangan, ada bilangan kompleks dibagi bilangan real, kemudian bilangan imajiner, bilangan real dibagi lagi bilangan rasional, dibagi lagi bilangan irasional, kemudian bilangan rasional dibagi lagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kalian bisa perhatikan slide-nya ya. Kemudian bilangan bulat, ada bilangan pecahan, ada bilangan bulat negatif. Nah, bilangan cacah dan bilangan negatif. Untuk bilangan cacah dibagi lagi, ada bilangan asli, ada bilangan nol. Nah, kalau bilangan asli ada bilangan genap, ada bilangan ganjil, ada bilangan prima, dan ada bilangan komposit. Oke, Ibu akan jelaskan pengertiannya. Nah, bilangan real adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Nah, bilangan real mencakup ada bilangan irasional dan ada bilangan rasional. Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Ya. Kalau B-nya sama dengan 0, berapapun kalau dibagi 0, hasilnya akan 0. Bilangan rasional ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan tadi, ada bilangan 0, ada bilangan asli, ada bilangan cacah, ada bilangan prima, dan bilangan komposit. Kalau bilangan bulat jelas ya nak ya, ada bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kalau bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Nah, bilangan pecahan jelas ya, bilangan yang A-nya
pembilang, B-nya penyebut, dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya jelas ya Nak ya, setengah, seperempat, 3/4, dan sebagainya. Nah, kalau bilangan cacat jelas ya, bilangan yang dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian kalau bilangan asli, kalian bisa lihat slide-nya ya. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kalian masih mengalami kesulitan adalah bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang lebih dari satu dan hanya habis dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Tapi yang harus kalian ingat, bilangan prima itu hanya cuma dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Kenapa bilangan satu tidak merupakan bilangan prima? Karena satu akan habis dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Sedangkan satu dan bilangan itu sendiri adalah sama, maka faktornya hanya satu. Maka satu tidak termasuk bilangan prima. Kalian bisa lihat slide-nya ya. Nah, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan selanjutnya sebagainya. Nah, kemudian kalau bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari satu dan bukan merupakan bilangan prima. Jadi ada 4, 6, 8, 9, 10, 12. Oke, bilangan rasional adalah bilangan yang tidak habis dibagi. Artinya bilangannya tidak akan terhenti. Misalnya Pi nilainya 3,1415926 dan seterusnya. Begitu juga dengan akar 2. Akar 2 itu nanti namanya tidak terhenti. Akar 3, akar 5, dan sebagainya. Nah, jenis-jenis akar persamaan kuadrat jika dilihat dari nilai diskriminannya, nah diskriminan itu dilambangkan dengan D besar, D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Ibu ulang ya Nak ya. B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ada 3 di sini. Yang pertama, dia mempunyai 2 akar real berbeda jika D-nya lebih besar dari 0. Kemudian, dia mempunyai 1 akar kembar jika D-nya sama dengan 0. Kalian bisa lihat di slide-nya ya. Kemudian, dia tidak punya akar real atau tidak punya penyelesaian atau dia berupa bilangan imajiner jika D-nya lebih kecil dari 0. Oke. Ibu lanjut. Nah, contoh soalnya. Tentukan jenis akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi A-nya 1, B-nya 4, C-nya 2. Maka D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Maka D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 2. Maka D sama dengan 16 dikurang 8. 16 dikurang 8. Karena D-nya sama dengan 8, artinya D-nya lebih besar dari 0. Maka akar-akarnya adalah akar real berbeda. Artinya dia punya dua akar penyelesaian yang berbeda. Nah, contoh soal yang kedua. Tentukan jenis akar dari persamaan X kuadrat ditambah 2X ditambah 4 sama dengan 0. Jelas ya Nak ya? A-nya 1, B-nya 2, C-nya 4. Maka D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Maka D sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 4. Maka D sama dengan 4 dikurang 16. Maka D sama dengan negatif 12. Karena negatif 12 lebih kecil dari 0, maka D
lebih kecil dari 0. Maka akar persamaan kuadratnya tidak real atau imajiner atau tidak punya penyelesaian. Oke, nah kita lanjut. Nah, sekarang kita akan menyusun persamaan kuadrat baru. Ada dua cara di sini. Menggunakan perkalian pelangi atau kalian gunakan jumlah dan hasil kali akar. Kalau perkalian pelangi nanti X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. X1 dan X2 itu adalah akar-akar persamaan. Nah, kemudian untuk jumlahan ya gampang, tinggal X kuadrat dikurang akar-akarnya kalian jumlahkan, berarti X1 ditambah X2 kalikan X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, kalian ingat dulu perkalian pelangi. Jika ibu punya X ditambah A dikali X ditambah B. Langkah pertama adalah X kamu kalikan dengan X. Langkah kedua, X kamu kalikan dengan B. Langkah ketiga, A kamu kalikan dengan X. Langkah keempat, A kamu kalikan dengan B. Sehingga diperoleh X kali X ditambah X kali B ditambah A kali X ditambah A kali B. X kuadrat ditambah BX, komutatif ya nak ya, tinggal ditukar, ditambah AX ditambah AB. Maka X kuadrat ditambah A tambah B, kita kelompokkan koefisiennya, jadi A tambah B dikali X ditambah A kali B. Nah, itulah perkalian yang sudah kalian pelajari di kelas 8. Oke, nah tentukan persamaan kuadrat di mana akar-akarnya adalah negatif 2 dan 3. Berarti jelas ya nak ya, X-nya negatif 1, X1-nya negatif 1, negatif 2, X2-nya 3. Berarti X dikurang X1-nya negatif 2 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti min sama min jadi plus. Maka X ditambah 2 dikali X dikurang 3. Kalian gunakan perkalian pelangi. Berarti X kamu kalikan dengan X. X kali X hasilnya X kuadrat. Kemudian X kamu kalikan dengan 3. Tandanya dikurang karena plus kali min. Berarti min 3X. Plus dengan plus berarti plus. 2 kalikan X. 2X. Plus dengan min, jadi dikurang 2 kali 3, sama dengan 0. Sehingga X kuadrat negatif 3X ditambah 2. Berarti negatif X dikurang 6 sama dengan 0. Jadi akar persamaan, hasil persamaan dari akar-akar tersebut adalah X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, gimana kalau kita menggunakan cara kedua? Cara kedua, X1-nya negatif 2, X2-nya 3. Berarti X1 ditambah X2. Berarti negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan negatif 2 dikali 3. Sama dengan negatif 6. Maka X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 kalikan X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurang kalian tadi peroleh X1 ditambah X2 sama dengan 1. Berarti min 1X ditambah negatif 6. Karena X1 kali X2 tadi ketemu negatif 6. Maka hasilnya adalah X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Jadi hasil persamaan dari akar-akar tersebut adalah X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Ibu beri kebebasan buat kalian, boleh menggunakan cara 1, boleh menggunakan cara 2. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya adalah negatif 5 ditambah negatif 5 dan negatif 3 per 2. Cara pertama, X1-nya negatif 5, X2-nya negatif 3 per 2.
maka X dikurang X min 5 dikali X dikurang negatif 3/2 sama dengan 0. Maka ini bisa naik ya. Kemudian ini juga maka X ditambah 5 dikali X ditambah 3/2 sama dengan 0. Tadi menggunakan perkalian pelangi, X kamu kalikan dengan X. Berarti, Ibu tulis dulu di situ. X dikali 3/2 ditambah 5 kamu kalikan dengan X. Ditambah 5 kamu kalikan 3/2. X kali X jelas X kuadrat. X dikali 3/2 berarti 3/2 X ditambah 5X ditambah. Nah, 5 kamu kalikan 3 berarti 15/2 sama dengan 0. Maka X kuadrat. 3/2 tambahkan 5. Tinggal jumlahin aja, nak. Jadi 5 3/2X ditambah 15/2 sama dengan 0. Nah, kemudian biar perduanya, biar tidak dalam bentuk pecahan, maka kedua ruas kamu kalikan dengan 2. Maka 2, X kalikan 2, berarti 2X kuadrat. 13/2X kalikan 2, berarti 13X ditambah 15/2 kalikan 2, berarti 15 sama dengan 0. Jadi, akar-akar persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 13X ditambah 15 dengan 0. Sekarang kita gunakan cara yang kedua, berarti tinggal tambahkan aja, nak, akar-akarnya. Berarti min 5 ditambah negatif 3/2 sama dengan negatif 5 3/2. Ini adalah pecahan campuran. Kalian ubah ke pecahan biasa. Berarti 5 kali 2 ditambah 3. 5 kali 2, 10. Tambah 3. Berarti 13/2. Tandanya negatif. Nah, kalau dikalikan berarti negatif 5 dikali negatif 3/2. Berarti negatif kali negatif positif, positif 5/2. Maka rumusnya adalah X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 kalikan X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurang, nah, negatif 13/2X ditambah 15/2 sama dengan 0. Nah, di sini min sama min jadi plus, maka X kuadrat ditambah 13/2X ditambah 15/2 sama dengan 0. Maka 2X kuadrat ditambah 13X ditambah 15 sama dengan 0. Menggunakan cara 1 dan cara 2 tetap sama, ya. Nah, sekarang untuk penugasan kalian, soal yang pertama adalah tentukan jenis akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 sama dengan 0. Yang kedua, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2 dan negatif 4/3. Tugasnya bisa kalian kirim untuk Bu Anis lewat WA, untuk Ibu lewat Facebook. Nah, demikian pembelajaran yang Ibu berikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada kesulitan, silakan tanyakan dalam forum diskusi matematika di guru masing-masing. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.